Oke, lanjut. Setelah kita punya database, maka kita sudah bisa membuat API-nya. Nah, API pertama yang kita bikin sudah pasti adalah register atau sign up. Nah, di sini untuk masuk ke API, saya akan bikin folder baru namanya out/router. Oke, kita bisa import router from express const route sama dengan router export default. Oke, router pertama kita route dot post /register, terus catching, harusnya kita sudah punya catching. Terus kita akan menggunakan controller yang akan kita buat nanti, dan kita akan juga membuat validasi request. Selanjutnya mungkin kita validasi requestnya terlebih dahulu ya. Kita sebut aja nama filenya itu request.ts, export const create users atau register schema itu sama dengan. Nah, untuk memvalidasi saya akan menggunakan library JavaScript library dengan yang namanya Joy. Jadi kita perlu menginstal Joy terlebih dahulu ya. Nah, Joy, kita import Joy-nya dulu. Import Joy from Joy. Di sini kita tinggal bisa panggil joy.object. Kita bisa bilang name joy.string require. Salah, harusnya di sini .require ya. Require .message. Nah, di sini kita perlu ngasih tahu message-nya apa ya kalau misalnya ada error dari name-nya. Nah, untuk mempermudah kita akan membuat satu file lagi. Jadi kita bisa manggil message-nya berulang kali. Di sini kita bilang aja general joy message. Export const general joy message. Nah, di sini saya mau nambahin string dot base 2.2 nilai label harus berupa teks. Nah, ini fungsinya ketika dia harusnya string tapi malah dikirimin angka number atau boolean, dia akan ngasih tahu misalnya nilai nama harus berupa teks. Lanjut, kita kasih titik di sini. Terus selanjutnya string empty pagar label tidak boleh kosong. Terus kalau dia string email, tapi karena kita nggak punya, kita ini aja any.require. Jadi apapun kebutuhannya, baik itu string, number, boolean, kalau misalnya dia nggak dikirim dari depan, itu kita akan bilang harus diisi. Ini untuk kalau value-nya 0, tapi kalau ini untuk value-nya undefined. Terus kita juga punya string .min harus memiliki panjang minimal sini limit karakter. Nah, contoh kita nanti kalau misalnya kita sebutin passwordnya itu minimal 6, di sini dia harus label harus memiliki panjang minimal 6 karakter. Kita lanjut ke boolean base nilai label harus
berupa boolean. Oke, kita lanjut yang terakhir yang akan saya tambahkan itu any only ya. Any dot only. Kita harus ganti di sini tipe harus berupa salah satu dari pakai S ya. Oke, nah di sini general join message-nya udah ada, jadi kita tinggal panggil di sini. Oke, di sini harusnya message-nya pakai S ya. Nah, udah lagi. Kita lanjut ke username. Joy, ini sudah pasti string juga. Kalau mau lebih gampang sebenarnya bisa lihat sambil beginiin. Nanti kita lanjut ke username. Nah, harusnya username di sini kita pakai user. Kemarin kita pakai huruf kecil aja bentukannya. Username dot required dot message itu general message. Messages, sorry selalu lupa aliasnya. Terus kita password ini sama, tapi di sini kita pakai .min. Kita pakai 6 ya. Nah, jadi di sini minimal 6 karakter ya untuk passwordnya. Oke, sudah. Jadi di sini kita tinggal validasi requestnya di bagian sini nantinya sebagai middleware. Jadi saya akan membuat folder baru di sini di src middleware / validate request. Nah, kenapa dia disimpan di middleware bukan di utils? Karena dia akan disimpan di antara controller dengan router name. Jadi biasanya saya masukinnya ke middleware. Tapi kalau misalnya dia dipanggilnya nanti atau di dalam file lagi, saya masukkannya ke dalam utils. Oke, kita bisa ekspor. Kita tutup ini dulu, menghalangi. Ekspor cons validate request dengan skema joy typo dot object schema kita juga punya type di sini. Dia kita di sini tipe validate request type itu sama dengan kita mau validasi nantinya antara body atau bisa saja kita memvalidasi query-nya juga. Jadi di sini tab-nya ini. Terus kita pakai default ya di sini body. Oke, kita langsung nge-return. Terus di sini request itu request tipenya dari express. Terus kita punya response. Terus kita punya next itu next function. Oke, cons type sama dengan tipe salah, cons value sama dengan type lagi value. Nah, tipe sama dengan body itu request dot body. Kalau bukan berarti kita kasih tahu dia request dot query cons. Typo mulu, error nih, request declarator benar. Oke, terus cons error salah, harusnya errornya kita masukin ke kurung awal sama dengan skema dot validate. Nah, jika error kita tambahin di sini response handler get request next
Nah di sini error.message ya. Terus kita return, kalau enggak kita next. Sepertinya di sini ada yang salah ya. Kenapa request tidak kurang question mark. Yang nggak kepake justru respons ya. Tapi nggak apa-apa kalau kita nggak masukin respon di sini berarti dia ngambil next function, atau kita bisa ke sini aja. Terus nggak pakai type juga boleh. Oke, ini sudah cukup ya. Terus di router kita langsung panggil aja validate request, terus kita ambil requestnya yang di sini, register schema. Kita kasih koma. Nah selanjutnya kita bisa masuk ke dalam model. Jadi kita bisa buat lagi file baru namanya controller. Export cons register, itu ada register request maksud saya, itu tipenya request yang diimport dari Express Express. Nah ini salah, ini harusnya di sini ya, tas error. R-nya harusnya ada. Atau kita panggil sama di sini dulu, response dan next function. Tinggal di sini kita request response, response handler, response, terus next itu dari function. Nah di sini cons result sama dengan await. Nah di sini nanti kita lanjut ke service-nya ya. Kita bilang aja dulu string, di sini kita kasih empty string, terus if result instance of app error, kita next di sini result, terus kita return supaya kode berikutnya nggak dijalankan. Terus kita di sini punya response handler buat create response, kita nulin aja untuk responnya untuk sementara. Terus message-nya itu berhasil mendaftarkan user baru. Oke, di sini resultnya error ya, tapi nggak apa-apa, kita panggil aja dulu di sini karena kita sudah ekspor. Jadi kita amanin di bagian router dulu. For bintang out controller controller. Oke, kita panggil controller di sini. Nah, udah nggak error di router kita. Kita lanjut ke controller yang sedang membutuhkan service. Jadi kita buat lagi file di sini service. Export cons register. Oke, di sini dalam register kita nanti akan memanggil kita import dulu tentang as out service from out service. Jadi di sini kita bilang aja out service register. Nah di sini di bagian controller kita akan ngirim body-nya, request dan body. Oke, kita masuk ke service. Di sini berarti kita menerima body ya, karena body itu tipenya adalah harusnya di sini sesuai dengan model user ya. Oke, di sini kita akan menggunakan body dengan type user. Jadi setelah kita validasi, kita yakin bahwa request body ini itu sudah sesuai dengan untuk tabel user. Oke, di sini kita bisa bilang cons username sama dengan body.username. Nah, tapi di sini untuk memperpendek penulisan, kita bisa tulis username di sini dan di sini. Ini sama aja kalau kita tulis di sini body.username, terus kurung awalnya kita buka,
itu hasilnya sama ya. Nah menurut saya begini. Nah tapi kalau kita hapus terus kita kasih kurung kurawal, dia juga hasilnya sama. Terus kita akan ngecek apakah user sudah ada. Kalau ada maka kita akan kasih error kalau user tersebut sudah register, username tersebut sudah diregistrasi. Oke, kita akan membuat satu file lagi yang bertugas untuk menghubungkan kita ke dalam database. Misalnya saya sebut sebagai repository. Export cons find user by username sama dengan username string dan Prisma. Nah, harusnya kita panggil Prisma dari Prisma client, terus kita panggil di sini const Prisma sama dengan new Prisma Prisma client. Oke, harusnya ini nggak kepake. Kita pakai p kecil prisma.user find unique where sepertinya ada yang salah. Prisma kita di sini ini, harusnya di sini Prisma bukan ini ya. Nah, ini ada benar. Kita coba ulang. Prisma dot. Nah di sini langsung ketemu user dot find unique. Harusnya where di mana. Kita juga langsung tahu di sini ada name, or not, password, role, sales. Nah di sini where username sama dengan username. Tapi karena ini penulisannya sama, kita bisa hapus satu. Itu artinya sama. Kita bisa perpendek, kita tulis ke atas. Nah sudah. Terus, nah karena kita sudah ada di file repository, selanjutnya kita buat aja untuk create user dengan user itu tipenya user. Ada yang salah nih, sama dengan export consnya ketinggalan, typo lagi. Return prisma.create.user.create dengan data user. Oke, sudah cukup. Di service kita kembali. Nah selanjutnya di service kita akan ngecek const user sama dengan wait find user by username. Nah di sini ada error dari awetnya, berarti kita butuh di sini. Nah errornya udah hilang. Terus kita cek jika user, nah ini kalau usernya nggak ada ya, kita akan nge-return new app error code dot config config. Nah ini ada, nggak ada ya ini ya. Terus selanjutnya kita kasih message-nya apa, username, lupa mati cursor, username sudah digunakan. Selanjutnya kita akan kalau misalnya username-nya kita udah pakai, berarti kita akan nge-return error. Tapi kalau belum kepake, kita akan nge-hash passwordnya supaya kita nggak menyimpan password asli ke database. Jadi kalau misalnya user itu punya passwordnya rahasia 123, itu kita nggak akan menyimpan rahasia 123 ke dalam database, karena kita sebagai developer tidak boleh membaca password orang. Oke, kita akan melakukannya, nge-hash password dengan Backcrypt. Sebelum bisa, kita perlu nge-install package Backcrypt itu sendiri. Kita gampang untuk installnya, yang bcrypt Backcrypt. Oke, sudah. Kita tinggal di sini yang import Backcrypt from Backcrypt bcrypt from
di sini ada error. Katanya kita perlu ngasih tahu tipe bcrypt itu apa dengan cara npm install -dev bcrypt. Oke, kita install aja, tapi karena kita pakai yarn jadi yarn -. Oke, kita sudah import bcryptnya, jadi kita tinggal const password sama dengan await bcrypt.hash body.password. Terus kita langsung bisa nge-return create user dari repository. Nah, di sini repositorinya agak kurang menarik ya, karena kita langsung import sebagai objek. Nah, supaya kita tahu itu dari repository, karena kalau aplikasi kita udah gede, kemungkinan akan ada nama variabel yang sama. Jadi kita import bintang sebagai, kita import semuanya sebagai out repository from repository tentunya. Oke, kita use controller. Jadi out repository.find unique, terus out repository.create user. Terus ini kita bisa hapus, kita tulis di sini. Nah, ini salah, harusnya returnnya gini. Terus ini kita kasih kurung awal. Terus kita copy input body-nya, terus kita masukin password. Oke, kita cek dulu. Harusnya yang akan kita kirim dari depan itu cuma ada name, username, dan password. Tapi di skema Prisma kita untuk user itu butuh ID, tapi karena ini ada defaultnya UUID, ini bakalan sudah ada dibuatkan. Jadi yang akan kita itu username, password, dan name. Terus role. Nah, di sini role ada yang kurang. Harusnya kalau role di sini dia juga punya default, kita tidak mungkin menulis dia di depan. Sini kita tinggal bilang user. Harusnya ini huruf B ya. Is active boolean, defaultnya false, create type tidak ada, defaultnya 0, tanggal hari ini, dan update type itu akan 0 untuk sementara, jadi itu non label. Nah, karena kita melakukan perubahan di model Prisma, kita perlu ngajalin lagi yang Prisma db push. Oke, sudah. Harusnya untuk role sudah ada defaultnya sebagai user. Jadi yang perlu kita isi itu cuma username, password, dan name. Sisanya akan disediakan dari default ini. Oke, sepertinya fungsi register udah selesai. Kita coba lihat lagi. Hot controller.register. Oke, ini ada kurang. Terus request, respon, next function, const result, out service, register, request out body. Kalau dia error, kita akan next ke function berikutnya yang sudah kita buat sebelumnya di sini di respon handler. Di sini ada errornya, terus di sini juga ada error handler. Kalau errornya begini gimana? Kalau app error itu kita harus ngapain? Jadi jangan sampai lompat ke dalam video ini tanpa melihat video sebelumnya. Oke, terus di sini, nah untuk controller itu sendiri bertugas nge-extract bagian body saja. Jadi saya biasanya membuat file controller itu hanya nge-extract misalnya body atau params atau query apapun yang akan kita terima dari depan. Selanjutnya akan dikelola oleh service setelah kebutuhan datanya didapatkan. Nah, di service itu sendiri kita baru menjalankan beberapa logic. Seperti misalnya kalau username-nya sudah ada, kita akan error. Terus kalau belum ada, kita akan hash password. Terus kita akan return creatorsnya di mana. Tapi kayaknya saya mau ke controller. Sini tadi saya bilang 0, tapi di sini kayaknya kita bisa bikin result di sini. Oke, di sini kita bisa bikin await. Terus di sini sing. Jadi kita bisa bilang result ID. Jadi kita akan ngirim ID-nya ke depan atau kita juga bisa ngirim di dalam message namanya siapa, tapi saya mau kirim ID-nya saja. Selanjutnya kita akan melakukan testing di Postman. Dan sebelum testing di Postman, pastikan teman-teman menjalankan yang Oke, localhost sudah running di port 3000. Kita ke Postman. Localhost 3000 register. Ini harusnya post.
ada yang kurang, saya sepertinya ngerasa ada yang kurang. Setelah kita buat route ini, kita ekspor, tapi kita nggak panggil di router utama. Jadi kita bisa di sini route.use, kita bisa panggil di sini import router. Harusnya di sini kecil. Router. Nah, tapi di sini saya mau nambahin pembeda. Jadi karena di sini /out, terus kita masuk di dalam register, itu /register, berarti URL-nya jadinya gini, out/register. Kita coba bikin raw, terus ini kita kosongin, kita send, error. Kita membuat sebuah kekurangan di sini. Harusnya kita di sini impor error handlernya. Error handler, kita from aja dulu. Harusnya dia dari /utils, terus di sini harusnya error handler. Terus di bawah ini, di bawah routernya, ini kita bisa hapus, kita tidak perlu di sini slashnya app.use error. Nah, jadi error handlernya lupa kepanggil, jadi makanya pas ngetesting gini kita coba lagi send. Nah, kode bad request, message bad request. Terus kita kembali lagi ke validasi requestnya tadi, error.message. Kita coba send lagi. Nah, name harus diisi, tapi name-nya agak kelihatan kurang ya, ada garis miringnya gitu. Nah, kita buat bersihin dulu. Kita bikin file di utils, clean joy error message.ts. Clean joy error message, errornya ke ini, kita pakai ini ya, kita pakai joy validation error, template-nya if error.isJoy cons detail, kita ambil error dulu, kita ambil details. Nah, supaya cons message sama dengan details .map, kita mapping i.message.replace replace slash, salah, harusnya slash dulu baru string koma terjadi. Oke, ini ada yang salah. Kita coba cek 1, 2. Slash return error message. Kalau nggak tahu ya kita error saja. Jadi kalau memang kita nggak bisa ngehapus, baru kita return yang tadi. Kita coba panggil conjure error message. Kita coba send lagi. Nah, name harus diisi. Kita coba isi name, hari. Di sini Jason ya, jadi harus ini. Kita send lagi. Nah, username harus diisi, kita isi lagi. Hari. Kita send. Password harus diisi, kita isi password.
space, minimal 6 karakter. Nah, updated that is missing. Jadi kita ubah prismanya. Kita bilang aja di sini tetap. Harusnya ini worth it ya. Oke, kita hapus lagi. Yang db prisma dihapus. Oke, kita jalan dulu lagi Anda. Kita sebelum run register, kita coba refresh, terus kita cek user. Di sini masih not null ya, nggak boleh null, tapi saya mau lihat datanya. Kita coba hit ya, send. Nah, ini berhasil. Kita coba refresh. Nah, ini refreshnya. Nah, update-nya ini keisi ya. Kayaknya dia memang harus diisi atau kita bisa kasih dia nullable, tapi nggak apa-apa. Kalau misalnya update-nya ada isi sama dengan created, berarti dia belum pernah diupdate, itu boleh. Nah, ini kita sudah dapat ID-nya ini dari data. Statusnya adalah tuh statusnya true. Kalau di sini misalnya dia gagal, di sini kan tadi statusnya false, message-nya apa, terus ada datanya. Oke, lanjut. Kita akan ngerjain sekarang API untuk login ya. Di sini gampang aja, kita tinggal route.post, terus alamatnya adalah /login, terus validate request login schema, terus setelah itu kita get sync ya, terus add controller .login. Oke, di sini ada error di login schema dan login. Kita perbesar dulu ya supaya gampang dilihat. Kita pergi ke request untuk bikin login skemanya. Kita tinggal kopas ini, terus kita ganti namanya jadi login schema. Gampang. Terus name kita hilangin. Nah, udah selesai. Kita tinggal import. Terus controller.loginnya kita masuk ke sini. Nah, export cons sama dengan kopas. Asing, kita punya request, ada responnya dan ada expansionnya. Kita tinggal result await out service. Kita butuh bantuan service untuk membuat service login. Terus kita akan kirim request bodinya nanti, dan ini akan mengatakan login sukses. Login berhasil atau berhasil masuk. Nah, terus login ini belum kita bikin, kita save outnya dulu. Kita ke out service, export cons aja, cons asing, badinya user, badinya user, tapi kita cuma punya nantinya di sini. Kita lihat repository dulu, kan repository user. Maksud saja request, kita cuma mengambil username sama password, jadi kita bisa bikin di sini tipe login params. Kita bisa bilang sama dengan pick user. Nah, di sini kalau kita lihat cuman ada username sama password ya. Terus kita ambil ini hapus, ada kesalahan tadi. Oke, terus ini sama ya, cons name sama dengan, kita ambil username-nya sama di atas, username sama dengan body, terus cons user ini sama ya, await username. Jika tidak ada usernya, tidak ditemukan. Spell password. Nah, ini sudah dibantu sama Gemini ya. Di sini saya pakai Gemini, udah nggak pakai Copilot. Saya udah nggak pakai Copilot lagi. Jadi di sini username, cons user, await out repository, find user by username. Jika tidak ada usernya, kita akan ngasih error not found, user tidak ditemukan. Jika kita akan memvalidasi password, terus await bcrypt compare body and password dengan user dan password. Jadi kita bandingin user dan password yang ada di database sama body yang dikirim. Jadi kalau menurut si bcryptnya itu sama, maka kita akan lanjut. Kalau tidak sama, kita akan ngirim error. Terus kita akan return user. Oke, kita coba cek di Postman. Oke, di sini kita akan buat file baru. Kita copy aja dulu ini. Terus di sini metodenya post ya. Di sini login. Terus body, raw, dan JSON. Oke, udah benar. Kita coba kirim
kosongan dulu ya, kita send. Oke, kita belum nyalain servernya, kita nyalain dulu ya, enggak send. Nah, but request username harus diisi. Kita coba isi username-nya hari, send. Nah, password, nah di sini password harus diisi ya, kita isi lagi passwordnya ya, 1234, send. Database server nggak running. Kita coba cek ada apa dengan ininya. Oke, saya ternyata nggak nyalain ini Postgre. Nah, ini satu tips untuk teman-teman yang pakai web. Kita kalau lupa cara jalanin Postgre-nya, kita tinggal bilang run my Postgre. Wah, ada masalah nih. Nah, sekarang database kita udah nyala ya, udah diperbaiki juga. Ini dilihat kalau run-nya error, dia akan nyari cara perbaikinya. Oke, kita bisa lanjut, kita coba send. Nah, berhasil masuk. Nah, tapi untuk login kita harus ngirim akses token dan refresh token supaya nantinya setelah login kita bisa tahu user tersebut sudah login atau belum. Nah, untuk membuat token saya akan buat file baru di sini namanya token.ts. Nah, yang pertama akan kita lakukan export generate token dengan dengan explore new get time atau that time not now. Oke, udah benar. CXP get plus expire. Nah, expire ini akan kita terima nantinya di sini. Terus kita bisa return nanti JWT-nya. Return sign. Di sini JWT belum kita install dulu. Kita matiin dev servernya, yarn add JSON token. Oke, kita impor JWT from snap token. Nah, di sini error katanya kita perlu install tabnya ya. Terus kita install tabnya, yarn add NSD. Salah, yarn add. Oke. Kita langsung jalanin yang dev aja. Di sini JSON tokennya sudah ada, expirednya belum kita kasih tahu itu apanya. Ini proses .env juga ada error. Set crack key, oh ini tinggal awalnya ya. Salah, ini harusnya form biasa. Oke, proses .env nggak bisa di reload. Oke, itu kita simpan untuk nanti. Kita buat dulu untuk export once generate access token. Oke, cons expire days. Oke, sama dengan 1. Expire date ini. Oke, udah bener, dibantu oleh ininya. Cons expired. Nah, ini expired second ya. Expired sama dengan match floor. Ini udah 15.000 expire in second. User itu tipenya user ya, yang dari generated Prisma. Terus kita langsung aja return hello name, username ID. Kita butuh email, nggak butuh sih, email nggak ada, role user data role. Terus di sini kita koma expired, koma secret key. Itu dari proses env. Oke, udah benar. Nah, terus kita buat juga untuk generate refresh token. Expire days 7 hari, expire in second boleh, expire
dan ini butuh cons, terus return pilot. Kita cuma mau ngirim ID, kita bisa ngirim semua ini. Nah, JWT refresh second. Oke, terus di sini ada tipe ya. Tipe refresh underscore token, terus di sini juga ada tipe, tapi bukan refresh token, ini akses token. Oke, terus kita akan ngirim pilot ini ke sini. Harusnya kita nge-return itu generate tokennya ya, yang kita return. Jadi ini kita kasih kurung awal, terus generate token. Oke, di sini udah keterima. Kita juga bungkus yang ini. Oke, di sini ada error. Kita buat tipenya dulu. Oke, di sini kita akan membuat interface untuk generate token ya. Generate token params. Pilot ini expire number, secret key string. Oke, udah benar dari ini. Nah, kita bisa lihat tipe-tipe yang ada dalam pilot itu ada access token dan request token. Berarti kita bisa tulis di sini type. Ini tuh kalau bukan access token ya request token. Terus name string. Nah, ini udah cocok. Terus kita tinggal panggil di sini. Nah, di sini string orang define ya. Nanti kita fix. Oke, di sini kita harusnya punya pilot. Expired dan secret key. Expirednya double. Hapus satu, pilotnya di sini. Kita copy. JWT science pilot. AYT XP dan secret key di sini kita ganti jadi secret key ya. Oke. Nah, selanjutnya kita ke env. Kita buat variabel yang sesuai JWT secret. Terus kita juga copy. Nah, ini secret key kita nggak boleh begini sebenarnya ya, tapi ini adalah secret. Nah, setelah 3 ini adalah data yang tidak boleh sebenarnya kita asal-asalan, tapi karena ini development saya tulis asal-asalan juga nggak apa-apa. Nah, di sini kita kasih empty string atau empty string. Sini udah nggak ada error. Kita lanjut ke service. Nah, di service ini kita akan nge-return access token. Nah, tapi saya nggak mau pakai camel case. Saya mau pakai camel case, nggak mau pakai snake case. Generate access token, generate reference token. Terus di bawahnya user ID itu user.id. Terus atau kita bungkus ini jadi di dalam data ya, user ID. Terus di dalam user ID itu ada name, role, username. Nah, ini udah bener. Kita lihat controller ada yang error harusnya sini. Kita tinggal result. Oke, kita coba send untuk kenapa kita ini login ya, bukan register. Oke, datanya udah ada. Di sini ada access token, ada reference token. Kita bisa save. Terus kita masukin ke sales API out, dan di sini login. Save. Oke, sekian untuk login.